Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi masih dalam pembahasan seputar hukum, dan kali ini saya akan berbicara mengenai permasalahan kafling. Terkait permasalahan kafling, topik ini sengaja kita pilih karena dalam hal ini ada DM yang masuk di kolom Instagram saya, yang mana yang bersangkutan menanyakan kepada kita terkait permasalahan kafling yang sedang dihadapi. Oke, sebelum kita berbicara mengenai permasalahan kafling, saya akan sedikit mengulas tentang permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman, yang mana terkait perumahan dan kawasan pemukiman di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Pada pasal 134 dijelaskan setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, utilitas umum yang diperjanjikan. Di dalam undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana, yang mana pada ketentuan pidananya diatur di dalam pasal 51. Ayat 1 menjelaskan setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 134 yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, dapat dipidana dengan denda paling banyak 5 miliar. Dan di ayat 2, selain pidana, sebagaimana dimaksud ayat 1, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, utilitas umum yang diperjanjikan. Itu tadi mengenai perumahan dan kawasan pemukiman, yang di dalam hal tadi saya sebutkan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Oke, kita berbicara mengenai permasalahan kafling, yang dalam hal ini spesifik ada di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan pertanyaan yang masuk di kolom DM Instagram, saya akan menjelaskan. Kebanyakan di dalam prakteknya, para user atau para pembeli tergiur dengan penawaran yang dilakukan oleh pengembang. Yang di dalam hal ini, pengembang menyampaikan bahwasannya di brosurnya tertera sertifikat hak milik. Perlu diketahui bahwasannya untuk permasalahan kafling di Sidoarjo ini tidak sesimpel seperti yang dibayangkan. Saya berpesan kepada para user, jangan tergiur dengan penawaran yang menarik dalam bentuk harga yang murah. Pastikan lebih dulu apakah mungkin sertifikat yang ditawarkan oleh pengembang ini bisa dipecah. Seperti kita ketahui, di Sidoarjo ada peraturan Bupati nomor 18 tahun 2017. Di dalam peraturan ini dijelaskan pada pasal 2, setiap orang yang telah membangun lingkungan pemukiman dalam bentuk kafling, tanah matang lebih dari 5 bidang yang bertujuan untuk dijual atau dialihkan kepada pihak lain harus mengajukan persetujuan tapakril. Mengenai tapakril, bagaimana sih untuk para pelaku pengusaha kafling di dalam memohonkan permohonan terkait hal tersebut? Di dalam pasal 4 pada angka 1 dijelaskan untuk mendapatkan persetujuan tapakril, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui dinas dengan lampiran. Lampiran-lampirannya tercantum di dalam Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2017. Oke, itu tadi permasalahan seputar kafling, permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman. Terkait dengan permasalahan kafling bisa saya simpulkan untuk para user atau pembeli di dalam hal ini. Cermat, pastikan bahwa pengembang yang Anda pilih adalah pengembang yang kredibel. Kredibel yang saya maksudkan di dalam hal ini adalah proyek pengerjaannya sudah memenuhi ketentuan di dalam peraturan bupati yang sudah tadi saya sebutkan. Hal itu harus dipastikan karena apabila tidak sesuai dengan peraturan bupati yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tentunya sertifikat tersebut tidak akan bisa dipecah. Dan outputnya, user atau pembeli pastinya di dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Oke, sampai ketemu lagi dalam permasalahan dan pembahasan seputar permasalahan hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.